Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbicara tentang pengampunan, kira-kira itu hal yang mudah atau hal yang sulit? Cepat sekali jawabnya. Berbicara tentang pengampunan, itu hal yang mudah atau hal yang sulit? Mengapa pengampunan adalah hal yang sulit? Yang jawab ini orang Kristen apa bukan? Orang Kristen atau bukan? Orang Kristen ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang pengampunan memang itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Saya lihat kalimat ini lagi. Berbicara tentang pengampunan bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Artinya bahwa tidak ada alasan apapun yang membawa kita untuk tidak mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah punya contoh, yaitu satu pribadi yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Maka dialah menjadi alasan satu-satunya mengapa pengampunan itu bukan hal yang mustahil yang harus kita keluarkan daripada diri kita. Nah, untuk membahas akan pengampunan, mari kita baca teks firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Harapan saya semua kita membawa kitab ya. Baik, angkat Alkitab yang membawa Alkitab. Terima kasih. Memang ada Alkitab dari buku, tapi ada Alkitab di dunia modern, yaitu iPad suci dan iPhone suci. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 3 ayat 23 ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa seringkali kita bertanya pada orang lain, pengampunan itu mudah atau tidak? Maka jawaban yang paling tepat seperti apa yang saudara jawab, yaitu pengampunan itu adalah sesuatu yang sulit. Dan saya mencatat ada 5 hal penting yang menjadi alasan kenapa orang sulit untuk mengampuni. Yang pertama, orang sulit mengampuni karena kesalahannya yang dialami itu terlalu besar untuk dimaafkan. Sehingga ketika pendeta berkata, "Udah maafin dia saja," dia katakan, Pak Pendeta tidak ada pada pihak saya. Saya mengalami kesalahan yang terlalu besar. Sulit untuk dimaafkan, Pak Pendeta." Tapi yang berkata seperti itu bukan di sini, tapi di tempat lain. Hal yang kedua yang membuat orang sulit mengampuni, yaitu dia sulit mengampuni karena orang itu telah mengalami luka batin yang tak terlupakan. Ini yang disebutkan kepahitan, betul? Kenapa dia mengalami luka batin? Kenapa dia mengalami kepahitan? Karena dia sudah mengalami terlalu banyak kesalahan yang dia tampung di dalam dirinya. Dan ketika dia tampung, dia tidak mau melepaskan itu. Maka di sana luka batin itu mengikat dia, kepahitan itu mengikat dia. Dan ketika ditawarkan pembebasan bagi dia, dia berkata, "Pak Pendeta, sudah terlalu pahit di dalam hatiku ini. Dan susah untuk dilepaskan. Kenapa? Sudah menjadi sebuah kepahitan yang membeku dalam hidup saya." Hal yang ketiga yang menjadi alasan kenapa orang sulit untuk mengampuni, yaitu orang sulit mengampuni karena takut kejadian yang sama akan apa? Terulang lagi. Jadi mereka berkata, "Saya tidak akan pernah mengampuni dia." Pak Pendeta, ingat, orang seperti itu saya tidak akan mengampuni dia. Kenapa? Karena image-nya sudah begitu, orangnya sudah begitu. Dia tidak akan pernah berubah. Dan kalau aku mengampuni dia, nanti dia akan ulang lagi. Mengampuni harus berapa kali? Rohani semua. Padahal biasanya kita bilang, "Ayo ya, jangan 3 kali. 3 kali ya." Padahal 1 kali saja kita udah susah, luar biasa. Jadi di sini kita melihat kadang-kadang alasannya, "Aku nggak mau mengampuni dia." Kalau aku mau mengampuni dia, kalau diulang lagi bagaimana? Betul ya? Tapi selanjutnya alasan yang keempat, mengapa orang sulit mengampuni?
Orang sulit mengampuni karena berpikir orang lain akan memandang citra dirinya lemah. Atau bisa kita baca ia diremehkan. Kalau aku mengampuni dia, bagaimana dengan harga diri saya? Nanti saya diinjak-injak, nanti saya diremehkan. Di mana harga diri saya? Maka dengan demikian saya tidak akan pernah mengampuni dia. Seringkali kalimat-kalimat seperti itu muncul dalam kehidupan kita, sehingga sulit kita mengeluarkan pengampunan. Yang kelima, kenapa orang sulit mengampuni? Orang sulit mengampuni karena kebiasaan dalam keluarga untuk tak mudah untuk memaafkan kesalahan. Jadi kadang-kadang sulit mengampuni karena bawaan daripada keluarga. Mungkin bapak sulit untuk mengampuni akan ibu. Mungkin ibu sulit mengampuni bapak. Ataukah mungkin kakak sulit mengampuni adik. Adik sulit mengampuni kakak. Maka di sana itu menjadi sebuah bawaan. Maka di sana menjadi sebuah citra dalam kehidupannya bahwa dia sulit untuk mengampuni. Maka di sana ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya, yaitu pribadi itu sulit untuk melepaskan pengampunan. Tapi saudaraku, ketika 5 alasan ini, mungkin ada alasan-alasan yang lain. Mungkin ada alasan-alasan yang lain. Mungkin ada alasan-alasan yang lain. Tetapi saya mengangkat kebiasaan. Ada 5 alasan ini yang seringkali membuat kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tapi mari kita melihat, pengampunan sebenarnya bukan bertujuan hanya untuk membebaskan orang lain. Tapi pengampunan ketika kita lepaskan, maka pengampunan itu membebaskan kita juga. Maka tema kita hari ini adalah pengampunan yang membebaskan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa saya katakan bahwa pengampunan itu membebaskan? Dalam teks kita ini di sini berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Jemaat Tuhan yang kekasih, kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita mengampuni, maka kita pasti dibebaskan. Mengapa? Karena poin yang pertama akan membawa kita untuk melihat poin yang pertama. Kalau kita mengampuni, maka hati yang mengampuni adalah seperti hati Kristus yang bebas berelasi dengan Bapa. Saya mau jelaskan ini. Ketika dia berkata, "Ya Bapa," itu berbicara tentang relasi Kristus dengan Bapa. Maka di sini dia mulai di dalam perkataan dia di atas kayu salib. 7 perkataan yang diungkapkan di kayu salib. Dan kalimat yang pertama, kalimat yang keluar itu adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan ini mau berbicara, kenapa dia berbicara tentang Bapa? Karena ini berbicara tentang relasi dia. Ketika dia berbicara relasi dia dengan Bapa, dia mau tunjukkan bahwa tidak ada penghalang di dalam hubungan dia dengan Bapa. Baik itu kebencian, baik itu dendam, apapun juga tidak pernah ada di dalam hidupnya. Walaupun orang-orang yang pada saat itu ada di bawah salib, mereka mencaci maki dia, mengolok-olok dia, memfitnah dia, dan lain sebagainya. Tetapi kalimat yang keluar adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Artinya apa? Kalimat ini muncul dalam perkataan yang pertama untuk menunjukkan bahwa semua hal yang ditimpakan pada Kristus tidak pernah mengakibatkan halangan antara hubungan Yesus dengan Bapa. Kenapa? Karena Yesus tidak punya kebencian, Yesus tidak punya dendam, Yesus tidak punya sesuatu yang bisa menghalangi relasi dia dengan Bapa. Maka kita memahami ada 3 hal penting yang pada saat itu sebenarnya membuat seharusnya relasi Yesus dengan Bapa bisa terkoyak. Yang pertama adalah musuh-musuh Yesus. Dikatakan ampunilah mereka, mereka itu adalah musuh-musuh Kristus. Yaitu perwira-perwira yang ada pada saat itu, Pilatus dan Herodes yang mengadili Yesus. Semua adalah mereka yang harus diampuni. Mungkin saja Yesus berkata, "Mengapa pemerintah adalah wakil Allah, tetapi mereka tidak menegakkan keadilan? Dan dia adalah pribadi yang tidak pernah bersalah." Bukankah Pilatus berkata, "Aku tidak pernah mendapatkan kesalahan pada orang ini." Betul? Tetapi kenapa aku disalibkan? Maka itu bisa menjadi sesuatu dendam di dalam diri daripada Yesus sendiri. Yang kedua, murid-murid. Ketika Yesus menderita, di tengah-tengah kondisi Yesus membutuhkan mereka, mereka lari dan mereka meninggalkan Yesus. Bisa saja Yesus membenci mereka, bisa saja Yesus dendam kepada mereka. Mengapa di tengah-tengah hidup ini lancar, engkau bersama-sama dengan aku? Tetapi ketika aku ada dalam penderitaan, di saat dimana aku membutuhkanmu, engkau pergi, kalian pergi meninggalkan aku. Maka di sana, kalau saudara dan saya ada pada posisi Yesus, mungkin saudara dan saya punya kebencian,
Mungkin saudara dan saya berkata, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Tetapi selanjutnya yang ketiga adalah Bapa sendiri. Bukankah di tengah-tengah Yesus menderita? Ungkapan yang keempat berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku apa? Mengapa kau meninggalkan aku? Jadi semua pribadi, termasuk Allah Bapa, pada saat itu meninggalkan Kristus di tengah-tengah penderitaannya. Tetapi walaupun Yesus ditinggalkan oleh pemerintah pada saat itu, oleh tokoh-tokoh agama, orang Farisi dan orang Yahudi, Yesus ditinggalkan oleh murid-murid, Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Tapi Yesus mau memproklamirkan, tidak ada kebencian dalam hatiku, tidak ada dendam dalam hatiku, tidak ada sesuatu yang negatif yang tersimpan dalam hatiku. Maka ungkapan yang pertama yang muncul di atas kayu salib, iya Bapa, itu berbicara tentang relasi dia dengan Tuhan, begitu luar biasa, dengan Bapa begitu luar biasa, tidak pernah terhalang oleh apapun juga. Ini menjadi satu contoh buat kita untuk memiliki hati Kristus. Kenapa? Kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka relasi saudara dan saya dengan Tuhan itu akan terhambat. Ada beberapa alasan untuk saya berikan bagi kita sebagai alasan bahwa kalau relasi kita terhambat dengan Tuhan, banyak hal yang akan terhambat dalam hidup kita. Yang pertama, kalau saudara dan saya punya relasi yang terhambat dengan Tuhan, maka itu dibuktikan dengan pengampunan, membuat dosa kita diampuni. Artinya, kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka di sana dosa kita tidak diampuni. Bukankah Matius 6 ayat 12 berkata, tolong muncul, Matius 6 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni apa? Orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini kalau saudara dan saya punya hubungan yang tidak baik, kalau karena saudara dan saya tidak memberikan pengampunan, maka ayat ini berkata, engkau dan saya tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Artinya ada relasi saudara dan saya terganggu di sana kalau saudara dan saya tidak mengampuni. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah, kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka yang kedua adalah ibadat kita tidak diterima oleh Tuhan. Maka kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal 5 ayat 23-24. Kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka relasi saudara dan saya akan terganggu dengan Tuhan. Oleh karena bukan hanya kita tidak mendapatkan pengampunan, tapi yang kedua adalah ibadah kita adalah ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan. Ibadah kita sia-sia. Maka Matius 5 ayat 23-24 itu berbicara tentang hal itu. Coba munculkan. Ya. Agak sulit. Maka intinya begini. Kalau engkau beribadat pada Tuhan, ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk apa? Jadi di sini kalau saudara beribadah, tapi masih ada dongkol di sini, masih ada kebencian di sini, masih ada dendam di sini, belum ada pengampunan, ayat ini berkata, keluar dari ibadahmu, pergi selesaikan, selesai itu baru datang melanjutkan ibadah. Artinya apa? Apapun yang engkau kerjakan dalam ibadahmu tanpa pengampunan, itu semua sia-sia adanya. Yang selanjutnya, kalau saudara dan saya tidak memberikan pengampunan, maka relasi kita dengan Tuhan terganggu. Maka di sana kita tidak akan mendapat pengampunan. Ibadah kita sia-sia. Dan yang selanjutnya adalah kita memberikan celah bagi iblis untuk boleh sungguh lagi menawan hidup kita. Poin yang ketiga berbicara tentang itu. Pengampunan menutup celah bagi iblis. Tapi kalau saudara dan saya tidak mengampuni, maka saudara membuka celah bagi iblis untuk mendakwa dan memimpin kehidupan kita. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku akan mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada hal yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena apa? Kamu di hadapan Kristus. Selanjutnya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita,
Sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi di sini kita lihat, kenapa kita mengampuni? Supaya kita tidak membuka celah bagi iblis. Ketika saudara dan saya membuka celah bagi iblis, berarti saudara tidak memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Berarti relasi kita terganggu di sana. Selanjutnya adalah, kalau saudara dan saya tidak memberikan pengampunan, maka yang keempat adalah pengampunan membuat doa kita berkuasa. Tapi kalau saudara dan saya tidak mengampuni, mau doa sampai putus kayu batu, doa itu tidak akan pernah berkuasa. Bersyukur saudara kesaksian di sini. Berdoa 2 tahun. Artinya apa? Relasi dengan Tuhan baik. Betul ya? Tapi di sini kita melihat teks firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan apa? Diberikan kepadamu. Jadi pengampunan tidak boleh dianggap remeh. Karena jika saudara dan saya tidak memberikan pengampunan, relasi saudara dan saya dengan Tuhan akan terganggu. Maka 4 hal ini menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kita. Tapi kalau kita mengampuni, maka hal yang positif daripada 4 hal ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pilihan ada padamu. Apakah engkau hanya menutup hatimu dan engkau tidak membukanya? Maka di sana ketika relasimu dengan Tuhan terganggu, maka 4 hal ini tidak engkau dapatkan dalam kehidupanmu. Sekali lagi, pengampunan itu bukan hanya membebaskan orang lain, tapi membebaskan dirimu. Dan di sana relasimu dengan Tuhan itu berjalan dengan baik. Ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah, itu berbicara tentang relasi dia dengan Tuhan tidak terganggu dengan semua perlakuan daripada orang lain. Amin itu? Demikian pun saudara dan saya. Apapun orang lain lakukan dalam hidup kita, tidak boleh mengganggu akan relasi kita dengan Tuhan. Maka saya percaya, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Ketika kita buat salah dan kita datang sama Tuhan, kita mendapatkan pengampunan. Yang kedua adalah ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita tidak membuka celah bagi iblis untuk menguasai kita. Yang keempat adalah pengampunan. Pengampunan kita berikan supaya doa kita memiliki kuasa yang besar dalam hidup ini. Ada satu cerita, supaya tidak semuanya bengong. Ada cerita begini. Satu anak datang ke tempat pertanian daripada kakek dan neneknya. Tapi sebelum saya lanjutkan, aku dahaga ya. Datang ke tempat kakek dan neneknya. Dan akhirnya kakeknya memberikan sebuah katapel baru buat dia. Tahu katapel ya? Katapel. Apa namanya? Pel. Ketapel. Kalau kami bilang fiti. Ya. Kita fiti lu bertahu ya? Fiti ya. Katapel. Kemudian dia coba, kakeknya pasang batu di sana dan dialaskan kaleng taruh di sana baru disandarkan pada batu. Dan dia minta supaya cucunya ini coba katapel kaleng itu. Pukulannya 12 kali. Kalau salah semuanya, maka berarti dia tidak berhasil. Udah dikatapel 12 kali. Tapi akhirnya apa? Tidak berhasil. Kemudian kakeknya bilang, udah pulang kau belajar lagi. Nanti datang lagi katapel kaleng itu. Kalau berhasil, maka saya kasih hadiah. Tapi dia pulang dengan mangkalnya. Mangkalnya sepanjang jalannya katapel. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata ada bebek kakek yang ada di samping rumah. Kemudian dia coba ukur kepalanya. Ternyata pas lepas kena kepala bebek itu. Mati berkepal-kepal bebeknya. Dan dia pikir masih hidup, ternyata akhirnya mati. Dia punya ketakutan yang luar biasa dan dia cepat ambil bebek itu. Tahu bebek ya? Itu. Dan sampai semua bebek dari tadi aja semua dia nggak tahu bebek itu iting. Apa bahasa Jepangnya? Apa? Mentok. Apa? Apa bahasa Jepangnya? Apa? Kahirun. Akhirun. Oh ya, saya pikir sakirun. Ya. Akhir. Ya. Kemudian dia cepat-cepat ambil bebek yang sudah mati ini. Dan dia gali lubang. Dan dia tutup dengan tanah. Kemudian dia pikir sudah beres. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada pembantu dari kakek dan nenek itu. Melihat dia sedang
menguburkan akan bebek kesayangan daripada kakek dan neneknya. Kemudian pada saat itu mereka makan. Dia makan dengan kakek neneknya. Dengan senangnya dia berpikir bahwa kakek nenek nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi jalan cuci piring, seharusnya pembantunya ini yang cuci piring. Pembantunya datang sama dia. Andi, kamu tolong ya cuci piringnya, ganti saya hari ini. Andi kata, kenapa saya disuruh cuci piring? Udah tolonglah cuci piring. Nggak mau, itu kan pekerjaan kamu. Langsung dia katakan begini, bebek. Kaget dia, kenapa itu? Kenapa? Ngomong apa? Bebek. Langsung cepat-cepat dia langsung pergi cuci piring. Cuci piring. Besoknya lagi, selesai makan, kemudian pembantunya bilang, kamu hari ini cuci piring ya? Nah kamu lah, kemarin kan saya sudah cuci. Langsung dia datang, bebek. Betul ya? Baru dia sadar, ternyata pembantunya tahu dia sedang menguburkan bebek kakeknya. Besoknya lagi demikian. Ketika dia tidak mau, langsung dibilang bebek. Tapi apa yang terjadi? Sudah berhari-hari, dia sudah tidak tahan dengan dakwaan itu. Iya, bebek terus kan. Setiap kali bebek terus. Dan apa yang terjadi? Kemudian, dia sudah tidak tahan. Akhirnya dia datang sama kakek dan neneknya. Kakek, saya mau terbuka dari sesuatu. Karena saya sudah tidak tahan. Rasanya saya mau berdoa juga, rasanya sudah tidak tahan di hadapan Tuhan. Apalagi di hadapan pembantu. Kenapa? Kemudian dia bilang, ternyata setelah saya katepel kalah itu nggak dapat, saya pulang. Ternyata saya lihat bebeknya kakek dan nenek. Akhirnya saya katepel, ternyata pas kepalanya. Dan akhirnya mati dan saya takut sehingga saya kuburkan. Kakeknya bilang, hei, makanya beberapa hari ini bebek itu nggak ada. Kamu ternyata sudah ketepel kasih mati ya. Wah, itu perbuatan yang salah. Kakeknya bilang begitu. Jangan kau ulangi lagi. Kamu melakukan tindakan yang salah, dosa. Dan kamu tidak terbuka terhadap saya. Kemudian akhirnya kakeknya panggil dia. Dan dia berkata, walaupun demikian, kamu lebih berharga dari bebek itu. Maka aku mengampunimu, tapi lain kali jangan ya. Akhirnya apa? Dia rasa lega. Ketika besoknya mereka makan siang. Selesai makan siang, pembantunya bilang, kamu cuci piring ya? Kemudian dia bilang, nggak mau. Kamu cuci piring ya? Nggak mau. Cuci piring ya? Nggak mau. Bebek, no way. Kenapa? Nanti akhirnya pembantu, nanti saya kasih tahu kakek dan nenek loh. Udah mulai ngancam ini, kasih tahu kakek dan nenek, kamu kan kuburin bebeknya di sana. Apa yang dikatakan? Silakan kasih tahu, karena aku sudah terbuka dan mendapatkan pengampunan dari kakek dan nenek. Artinya apa? Artinya bahwa pengampunan itu sebenarnya bukan membebaskan orang lain saja, tapi membebaskan kita dalam relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita akan bebas berrelasi dengan Tuhan. Tetapi juga membawa kita bebas berrelasi dengan sesama. Tapi ingat baik-baik, ketika kita tidak mengampuni, maka kita sedang membatasi relasi kita dengan Tuhan dan membatasi relasi kita dengan sesama. Pilihan ada pada pihakmu. Engkau mau terikat dan dipenjarakan dengan hal itu, ataukah engkau mau membebaskan hidupmu daripada itu? Jemaat Tuhan yang kekasih, ini menjadi poin yang pertama, supaya relasi kita dengan Tuhan tidak terhambat. Sehingga di sana kita bisa mendapatkan pengampunan, di sana kita bisa dapat mendapatkan kuasa di dalam doa, dan juga di sana kita tidak memberikan dengan kesempatan bagi iblis. Dan selanjutnya kita boleh sungguh lagi beribadah, dan ibadah itu bermanfaat pada Tuhan. Maka berikanlah pengampunan, karena pengampunan itu bukan hanya membebaskan orang lain, tapi membebaskan akan hidupmu. Sepahit apapun hidup yang kau alami, seberat apapun perlakuan yang kau alami, engkau dicipta bukan untuk hatimu untuk menyimpan kepahitan. Engkau dicipta bukan untuk menyimpan kebencian. Engkau dicipta bukan untuk menyimpan dendam, tapi engkau dicipta untuk berrelasi dengan Tuhan. Dan engkau dicipta untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Amin itu. Jangan engkau menghukum dirimu dengan membicarakan diri, tapi biar engkau boleh keluarkan daripada semua itu. Hal yang kedua,
Mengapa pengampunan itu membebaskan? Yang pertama, pengampunan itu membuat relasi kita dengan Allah tidak terputus. Tapi yang kedua, hati yang mengampuni adalah seperti hati Kristus yang membebaskan orang lain daripada dosa itu sendiri. Mari kita melihat selanjutnya. Kalau kita melihat teks firman Tuhan, maka dalam Matius pasal 27 ayat 44, di sana dia menceritakan ada 3 orang yang ada di kayu salib. Salah satunya adalah Kristus. Tapi yang ada satu di samping kiri dan samping kanan. Dan Injil Matius berkata bahwa dua orang itu mencela Tuhan Yesus. Tetapi perbedaannya ada pada Lukas. Ada pada Lukas 23 ayat 39 ayat 41 dikatakan bahwa bukan dua-duanya mencela Tuhan, tapi penjahat yang ada di sebelah kiri mencela Tuhan, dan penjahat yang ada di sebelah kanan itu tidak mencela Tuhan. Betul? Jadi akhirnya banyak orang berpikir bahwa Matius dan Lukas sedang bertentangan ketika menyajikan tentang kisah Tuhan Yesus ada di atas bukit. Atas bukit Golgota, di atas salib. Mereka katakan tidak sinkron. Berarti Alkitab adalah salah. Tapi mari kita melihat apakah betul. 2 teks ini adalah 2 teks yang salah. Jawabannya tidak. Itu adalah kebenaran. Tetapi Matius mencatat timing yang berbeda, dan Lukas mencatat timing yang berbeda. Dan di sana kalau saudara dan saya membaca buku penafsiran, maka di sana dikatakan pada awalnya ketika Yesus bersama dengan 2 penjahat ini dipaku di atas kayu salib, 2 penjahat ini mencela Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengungkapkan kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat inilah adalah kalimat yang mengubah penjahat yang ada di sebelah kanan. Sehingga penjahat yang ada di sebelah kanan yang pada awalnya mencela, akhirnya dia berubah menjadi pribadi yang akhirnya meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka di sini ungkapannya Bapa ampunilah mereka memiliki kuasa yang membebaskan. Dan itu dibuktikan dengan penjahat yang ada di sebelah kanan. Itu dibebaskan oleh Tuhan daripada kejahatannya karena dia diampuni oleh Tuhan. Yang kedua adalah perwira yang ada di bawah salib. Dan pada saat dia menyaksikan bagaimana gempa bumi dan dahsyat dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu pun pasti tidak lepas daripada ungkapan Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa ampunilah mereka." Kenapa? Karena dalam kebiasaan orang yang ada di atas kayu salib, biasanya orang yang dipaku itu mencaci maki orang yang ada di bawah salib itu. Tetapi kebiasaan itu tidak pernah ada pada Tuhan. Bahkan kalimat yang keluar adalah kalimat pengampunan itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus tidak perlu membebaskan dirinya daripada dosa. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang sejati. Tapi bagaimana dengan kita? Kita pun harus mengampuni. Karena pengampunan itu sekali lagi membebaskan saudara dan saya. Coba lanjut. Matius 6:12, "Ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni" apa? Orang bersalah pada kami. Nah, kadang-kadang doa Bapa kami ini kadang-kadang susah ya. Ketika ada musuh ada di samping kita, kita langsung ucapkan ini, "Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami." Itu yang di bagian belakang itu lewat. Kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kenapa? Karena ada dia di sampingnya. Beda ya. Tetapi syaratnya begini, kalau saudara dan saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Kenapa? Pengampunan itu membebaskan kita. Yesus tidak perlu membebaskan dirinya daripada pengampunan. Karena dia adalah pribadi yang suci. Tetapi ketika saudara dan saya tidak mengampuni, maka saudara dan saya tidak membebaskan diri. Ada kalimat yang sangat indah. Coba kita lihat. Nah, Lewis Smedes berkata, "Jika kita mengampuni, kita membebaskan tawanan. Dan kita menemukan bahwa tawanan yang kita bebaskan adalah diri kita sendiri." Dan itu pun dikutip oleh Max Lucado dalam bukunya tentang pengampunan. Dia katakan bahwa ketika saya membebaskan seorang daripada pengampunan, maka saya akan membuka penjara dan mengeluarkan orang itu dari penjara. Tapi ketika saya melepaskan orang itu dari penjara, saya menemukan bahwa orang yang dilepaskan itu adalah saya sendiri. Maka Lewis Smedes, dia menyimpulkan menjadi jika kita mengampuni, kita membebaskan tawanan. Dan kita menemukan bahwa tawanan yang dibebaskan adalah diri kita sendiri. Maka pengampunan itu penting. Pengampunan membawa kita membebaskan orang lain.
Dan ada suatu tulisan yang berkata begini, pengampunan adalah jembatan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita dibebaskan dan kita melepaskan pengampunan, maka kita sedang membebaskan orang lain. Itu intinya. Yang ketiga, dan perlu kita lihat di sini. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena hati yang mengampuni adalah seperti hati Kristus, yang memiliki hati dan pikiran yang tidak menuduh dan menghakimi. Maka di situ dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Kita katakan tahu. Tapi mari kita memahami. Tidak tahu di sana itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, mereka tidak tahu bahwa yang dibunuh itu adalah anak Allah. Betul ya? Yang kedua, mereka tidak tahu bahwa salib, melalui salib ada keselamatan di sana. Betul? Dan selanjutnya, mereka tidak tahu melalui salib iblis akan diremukkan. Maka di sana mereka tidak tahu itu. Di sini kita memahami, Yesus tidak pernah menaruh perlakuan-perlakuan yang jahat daripada orang lain dalam pikiran. Tapi dia mampu melihat lebih dalam rencana Tuhan di balik semua kejahatan itu. Maka di sana dia tidak pernah menyimpan kejahatan orang di pikirannya dan tidak pernah menyimpan kejahatan orang di dalam hatinya. Saya berikan satu contoh. Seharusnya kita juga harus melakukan itu. Jangan menaruh kejahatan orang dalam pikiran dan hati kita. Karena saudara dan saya dicipta, pikiran bukan untuk menaruh kejahatan orang. Hati kita bukan untuk menaruh kejahatan orang. Tetapi yang ada adalah pikiran ini memikirkan pikiran Kristus dan hati kita harus memikirkan hati Kristus. Saya memberikan satu cerita lagi berkaitan dengan bagian ini. Mau enggak? Ceritanya. Saya minum dulu ya. Dalam ibadah sekolah minggu, guru sekolah minggu memberikan satu tugas sebagai ilustrasi bagi anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu berkata begini, mulai saat ini, setelah kalian pulang ke rumah, tolong sediakan satu kantong, satu kresek kantong plastik yang putih bersih, dan siapkan kentang sesuai dengan berapa banyak orang yang kalian benci. Tiap hari berapa banyak orang yang kalian benci, masukkan. Tiap hari masukkan kentang itu ke dalam kantong. Dan nanti satu minggu, bawa plastik yang sudah berisi kentang itu datang ke mana? Ke gereja, ke sekolah minggu. Akhirnya satu minggu datanglah mereka. Ada yang bawa satu plastik isinya 3 kentang. Ada yang bawa satu plastik isinya 6 kentang. Ada yang bawa satu plastik isinya 12 kentang. Dan guru sekolah minggu berkata, tulis semua nama-nama orang-orang yang kalian benci, tulis di kentang itu satu persatu. Dan mereka tulis semuanya. Dan apa yang terjadi? Guru sekolah minggu berkata, mulai saat ini sampai dengan beberapa bulan, kemanapun kalian pergi, bawa kentang ini dan plastik ini, ikat plastik itu di celana kalian, bawa kemana-mana. Dan akhirnya mereka melakukan itu. Lama-kelamaan kentang itu menjadi busuk. Tetapi semakin menjadi busuk, semakin mereka tetap memasukkan banyak kentang ke dalamnya karena benci. Mereka banyak membenci banyak orang. Dan akhirnya kentang itu menjadi busuk. Dan akhirnya setelah sampai kepada masa di mana ditentukan kentang itu harus dilepaskan, mereka semua cepat-cepat melepaskan itu daripada tubuh mereka, celana mereka. Selesai itu, kemudian guru sekolah minggunya bertanya, gimana rasanya setelah kalian melepaskan itu? Rasanya lega, Ibu Pendeta, Ibu sekolah minggu, Pendeta. Ya, saya Ibu sekolah minggu ya. Rasanya lega sekali. Busuknya, baunya enggak sedap. Kemana-mana kami bawa. Kami puji Tuhan, akhirnya bisa lepaskan. Kemudian pendetanya bilang apa? Ibu sekolah minggu bilang apa? Ibu pendeta maksudnya. Ibu sekolah minggunya bilang apa? Ingat pemimpin tidak pernah salah. Kalau pemimpin salah, ingat yang pertama. Apa? Pemimpin tidak pernah salah. Betul ya? Jadi di sini
Dibilang, apa yang pelajaran yang kalian dapatkan? Mereka katakan, kami nggak mau membenci lagi. Kami tidak mau mendendam lagi. Kenapa? Karena mendendam itu ternyata bau busuk buat diri saya. Udah lihat? Maka di sini, ingat baik-baik. Seperti kentang itu, semakin kita benci orang, semakin kita dendam dan kita tidak mengampuni, kita sedang menyimpan bau busuk di dalam hidup kita. Kemana-mana kita bawa, kemana-mana kita bawa, kemana-mana kita bawa, kemana-mana kita bawa. Dan di sana membuat kita akhirnya tidak sejahtera. Amin itu ya? Maka di sini kita memahami, kalau orang mendendam, kadang-kadang di dalam pikirannya kejahatan orang itu. Orang mendendam dalam hatinya tentang kejahatan orang itu. Dan tidak pernah ada pikiran yang baik terhadap orang lain. Betul? Ketika orang lain itu kita berhadapan dengan pendeta-pendeta, saya tidak mengampuni dia. Kenapa? Pak, jangankan lihat bukannya, sebut inisialnya saja, saya sudah memuntah. Karena memang modelnya seperti itu. Karena kita sudah cap seperti itu. Tapi mari kita memahami. Kita dicipta pikirannya bukan untuk menaruh itu. Hati kita bukan untuk menaruh itu. Tapi biarlah sebagaimana hati Kristus. Dia mampu melihat rencana Tuhan di balik semuanya itu. Mereka tidak tahu bahwa apa adalah juru selamat. Mereka tidak tahu bahwa melalui salib pengampunan. Mereka tidak tahu bahwa melalui salib setan dikalahkan. Itu mereka tidak tahu. Di dalam pikiran Kristus itu berkaitan dengan keselamatan, bukan kejahatan musuh-musuhnya. Maka mari kita boleh baca pengampunan membebaskan saudara dan saya. Amin itu. Kita baca bagian slide yang terakhir. Kita baca sama-sama. Saya belum bilang 1, 2, 3. Ini artinya hanya 2. Semangat mendengarkan firman atau mau cepat selesai. 1, 2, 3. Mengampuni memang bukan tindakan keadilan, namun tindakan kasih dan kebenaran. Seperti kita yang tidak layak untuk diampuni, bahkan tidak adil bila dibebaskan daripada hukuman. Tetapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Mengampuni tidaklah sama dengan melupakan. Apa yang sudah terekam dalam ingatan kita akan tetap ada dalam ingatan kita. Tetapi mengampuni berarti sama-sama ketika ingatan itu muncul kembali, sengaja tidak lagi membuat hati kita apa? Terluka. Maka saya tutup dengan kalimat ini. Kau tutup kalimat itu terus, Pak. Saya tutup dengan kalimat ini. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu adalah satanik. Saya ulangi kalimat ini. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu adalah satanik. Tapi kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah manusiawi. Itu baru namanya keadilan. Betul? Betul tak? Tetapi selanjutnya adalah ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah ilahi. Saudara berada pada posisi yang mana? Maka kerinduan saya, semua kita pilih yang mana? Apa? Manusiawi? Ilahi. Karena kita sudah dibebaskan dan kita punya contoh pribadi yang sudah melepaskan pengampunan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kejahatan tidak boleh, jangan tidak dibalas ya, harus dibalas. Tetapi dibalas dengan apa? Kebaikan. Itu ilahi. Dan saya rindukan semua jemaat G3 Osaka semuanya ilahi. Amin itu. Karena sudah mendapatkan akan pengampunan ilahi dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh